Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat malam ini. Kalau hambamu masih diberi kesempatan terus untuk menjadi pesan yang akan kau sampaikan, menjadi perantara untuk menyampaikan isi hatimu Tuhan buat setiap anak-anakmu. Biarlah Tuhan apa yang kau ingin sampaikan malam ini, biar kau mengurapi bibir lidah hambamu. Berkati setiap telinga yang mendengar, biar semua kemuliaan itu kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya berkata amin. Ya, shalom semuanya. Sambil tunggu yang lain join ya, karena memang hari ini juga live ya. Berapa hari doa puasa sudah kita jalani, berapa hari ini, hari keberapa ya, tanggal 5, sekarang tanggal sudah 2 minggu ya. Tanpa terasa kita sudah ibadah puasa 2 minggu ya. Kita percaya bahwa semakin hari puasa bukan memaksa kehendak Tuhan untuk memenuhi kehendak kita ya, untuk supaya kehendak kita dipenuhi, tapi puasa itu kita percaya bahwa kita sedang menggenapi kehendak Bapa ya. Malam ini saya akan berkhotbah tentang bagaimana menikmati hasil yang berharga. Pastikan saudara, ketika kita berjeripaya di dalam Kristus, semuanya tidak akan berakhir dengan sia-sia. Apa yang saudara tabur, baik itu lewat air mata, baik itu lewat penderitaan, baik itu lewat rasa sakit ya karena pikul salib, baik itu rasa capek, rasa lelah, di mana hari-hari ini saudara menjalani proses yang tidak mudah, itu senyatanya untuk menikmati hasil yang berharga. Makanya nggak ada orang yang putus semangat. Walaupun kelihatannya sampai hari ini kelihatannya semuanya tidak ada hasil ya, semuanya kok ikut Kristus kelihatannya kok sia-sia ya, kok tidak ada sih sesuatu. Tapi kalau cara dunia kok cepet ya Bu Eli, instan loh Bu Eli. Mau dapat uang ya instan, mau menikmati kenyamanan ya instan ya. Cara dunia semua menawarkan serba instan, tapi ujungnya nggak jelas. Kalau kita tahu bahwa mengikut Kristus, walaupun pikul salib sangkal diri, tapi ujungnya itu jelas. Sesuatu yang berharga itu kemuliaan, lebih dari pemenang ya. Apalagi saudara, kemenangan, kebahagiaan kekal. Saudara percaya bahwa berkat yang menjadikan kita kaya, susah payah tidak menambahi, itu kejelasannya. Tapi kalau kita hari ini hanya mengejar sesuatu yang instan, pokoknya cepat nyaman, cepat pulih, cepat bahagia, nanti ujung-ujungnya nggak jelas, saudara akan bayar harganya mahal. Makanya malam ini yuk kita lihat bagaimana sih sikap menikmati hasil yang berharga itu, kuncinya gimana. Karena ikut Kristus ujung-ujungnya ada sesuatu yang berharga. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8 ya. Bagaimana kita tahu kita dalam perjalanan hari ini di akhir zaman, yaitu menuju kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat. Ya, kita percaya hari demi hari, kita lewati bulan demi bulan, kita lewati tahun demi tahun, tapi kita percaya bahwa bersama Tuhan kita melewatinya hari ini tanpa jeripaya yang sia-sia, tapi semuanya sedang menuju sesuatu yang berharga. Yakobus 5 ayat 7 sampai 8. Karena itu saudara-saudara ya, bersabarlah, lihat ya, sampai kepada kedatangan Tuhan. Hari ini nggak ada jalan lain kalau kita lagi ngalami persoalan, masalah, proses, dapur api. Kata kuncinya kita jangan terus bersungut-sungut, kapan Tuhan, kapan Tuhan. Kata kunci kalau saudara mau menikmati hasil yang terbaik, nggak ada lain, bersabar.
Banyak orang tanya sama saya, Bu, sabar itu sampai kapan? Bu, sabar sama suami limited edition sampai kapan? Bu, sabar menantikan waktunya Tuhan pulihkan keuangan saya itu sampai kapan? Tapi percayalah, firman Tuhan berkata, orang sabar itu sampai kepada kedatangan Tuhan. Kita hidup ini selesai masalah satu, datang masalah lagi. Hari ini semua masalah itu bisa terjadi. Tiba-tiba di jalan sudah parkir ya, parkirnya sudah benar. Mobil parkir ditabrak mobil dari belakang, itu masalah. Padahal mobil tidak jalan tapi ditabrak dari belakang, itu juga masalah. Orang yang tiba-tiba ya kita tolong, tiba-tiba orang yang kita tolong bawa kabur uang kita menghadapi masalah. Padahal kita tidak salah. Ada seorang ibu yang datang ke rumah saya sambil nangis-nangis, Bu, uang saya diambil oleh teman baik saya yang saya tolong. Saya kasihan lihat dia, saya tolong, Bu, saya tolong. Ternyata dia yang membawa kabur uang saya. Hari ini tidak tanggung jawab. Padahal saya kurang baik apa Bu Eli? Kenapa Tuhan tidak lindungi saya? Padahal niat saya menolong itu tidak ambil bunga. Niatnya cuman mau menolong karena saya punya belas kasihan. Bukankah saya harus berjalan dengan kasih? Kadang-kadang kita perlu juga berhikmat ya. Memang kita harus mengasihi, tapi kalau kita hari ini tahu kalau orang ini sudah mulai arahnya tidak benar, jangan-jangan sampai dengan kasih terus, tapi perlu berhikmat juga ya. Karena kita percaya bahwa hari-hari ini masa yang sukar, perlu berhati-hati. Banyak orang butuh uang, BU semua. Makanya kita perlu hikmat Tuhan supaya waktu kita menjalankan usaha tidak sampai orang itu menipu kita ya. Banyak orang memanfaatkan kebaikan kita di belakang. Nah, ini masalah. Tapi lihat apa yang Tuhan mau perintahkan, sabar itu tanpa batas waktu. Kalau Tuhan perintahkan kita harus bersabar sampai kedatangan Tuhan. Lihat ya, sesungguhnya berikutnya, petani menantikan hasil yang berharga. Nah, orang yang sabar itu pasti menikmati hasil yang berharga. Makin sabar, makin banyak hasil yang berharga akan kita nikmati. Jangan bilang ikut Kristus ini lemot, ndak instan. Butuh kesabaran. Ikut dunia enak, cepat, langsung menikmati hasil. Tapi saudara perlu tahu, hasil sesaat diperoleh untuk ngalami sesuatu yang nanti bayar harga. Tapi ikut Kristus, hari ini engkau ndak instan, engkau butuh kesabaran ekstra, tapi pada akhirnya ada banyak hasil-hasil yang berharga. Makanya makin sabar, makin panjang sabar, makin banyak hasil yang berharga yang akan saudara dan saya nikmati dari Tuhan. Seperti petani, dia lagi menantikan hasil. Kita juga lagi menantikan hasil yang berharga dari tanahnya. Dari apa yang kita tabur sebagai orang benar. Kita dimaki orang, tidak balas. Kita difitnah orang, kita tidak balas. Kita disakiti orang, kita tidak balas. Itu sesuatu yang kita tabur hari ini dengan kesabaran, maka kita akan menikmati. Lihat ya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Banyak hal yang berharga kalau sudah tiba waktunya Tuhan, kita semua akan dicurahkan hujan hasil yang berharga. Percayalah, kita sedang dalam perjalanan seperti petani. Ya, nanam-nanam, ada hama penyakit, ada binatang-binatang yang lagi mencuri benih-benihnya, sehingga benih-benih yang ditanam sabarnya dimakan binatang. Ada hama penyakit, ada bencana alam, banjir dan sebagainya, masa kekeringan. Tapi Tuhan mengibaratkan kita seperti seorang petani. Petani
petani ndak mungkin putus asa. Dia akan terus tekun untuk sabar walaupun ada yang namanya hama, penyakit, binatang pengganggu, bencana alam, kekeringan yang tidak pernah dia duga-duga. Tiba-tiba sudah sabar tekun, ada aja yang namanya bencana. Tapi percayalah, kita akan menjadi seperti seorang petani yang tetap sabar sampai nanti waktunya Tuhan pasti genapi. Ada hujan di mana saudara dan saya akan menikmati hasil yang berharga. Kita semua bukan menikmati hujan rintik-rintik, enggak. Kalau hujan waktunya Tuhan, saudara akan bersorak-sorak, saudara akan bersorak-sorai, dan saudara akan bilang gini, wow, ternyata kesabaranku sampai pada waktunya Tuhan, yaitu di mana Tuhan mencurahkan hujan untuk saudara dan saya menikmati hasil-hasil yang berharga. Jadi tidak ada kata rugi, sia-sia ikut Kristus. Aduh, sudah sabar kok hasilnya seperti ini, mengecewakan. Sudah sabar hasilnya gagal panen. Sudah sabar tidak lihat hasil lagi, gagal panen. Sampai kapan ini Tuhan? Percayalah, Tuhan itu tidak pernah lalai menepati janjinya. Kalau dia berkata, nak, sabar itu ndak usah nuntut sampai kapan. Ikuti aja prosesku. Kalau aku suruh engkau terus menabur benih, ikuti. Semua itu ndak akan berakhir sia-sia. Tapi semuanya ditutup dengan hasil yang berharga. Bahkan itu terjadi dengan luar biasa. Yang namanya hujan, itu nggak mungkin hujannya rintik-rintik. Tapi kita percaya, kita akan melihat hujan yang luar biasa yang akan saudara tuai di tahun-tahun 2024 sampai tahun-tahun berikutnya. Kalau kita selalu berkata, ya kita tidak pernah tahu. Petani itu pernah tahu tidak datangnya hama, datang bencana, datang kekeringan. Kita semua nggak ada yang tahu, belum lagi datang pencuri. Tidak ada yang tahu dalam perjalanan hidup ini bakal terjadi apa. Tapi yang pasti kalau kita sabar, kita akan melihat hasil yang berharga seperti petani. Lihat ya, berikutnya ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan juga sudah dekat. Jadi 3 hal bagaimana kalau kita mau melihat musim hujan yang hasil yang berharga untuk kita tuai, maka 3 hal. Yang pertama ada kata sabar. Yang kedua, teguhkan hati, bukan kecil hati. Mau lihat hama, mau lihat bencana, mau lihat kekeringan, mau lihat yang namanya gagal panen besar-besaran, saudara dan saya jangan berkecil hati. Sabar itu harus disertai dengan keteguhan hati, tabah. Orang yang sabar pasti tabah, tidak akan berkecil hati melihat semua ini karena dia tahu bahwa saudara dan saya mengerti apa arti kata sabar harus disertai dengan ketabahan tanpa kecil hati, sekalipun ada banyak tantangan yang ada di depan. Yang ketiga yaitu bertahanlah sampai akhir, sampai kedatangan Tuhan. Tidak ada jalan lain. Kalaupun sudah sabar, panen tiap kali gagal, terlihat gagal, percayalah 7 kali orang benar jatuh maupun gagal, percayalah tangan Tuhan sendiri nanti yang akan membawa saudara dan saya pasti bangun kembali menikmati hujan hasil yang berharga.
Jadi tidak ada kata orang yang hari ini ngikut Kristus sudah sabar, lihat kegagalan, lihat kehancuran, lihat bencana, lihat yang namanya hama penyakit. Hari ini banyak tantangan yang membuat saudara rasanya jadi orang hari-hari ini bukan optimis tapi pesimis. Ada berapa banyak orang sudah capek, pesimis, rasanya kesabarannya juga tidak membuahkan hasil. Bukannya hari ini teguh hati, tapi malah berkecil hati. Akibatnya saudara kehilangan banyak hasil yang berharga. Percayalah, tahun 2024 kalau kita tidak bisa sabar, kita tidak bisa teguh hati, dan kita tidak bisa bertahan sampai pada kedatangan Tuhan sampai akhir, maka kita ini semua akan kehilangan banyak hasil-hasil yang berharga. Kita percaya bahwa ada banyak hasil-hasil yang berharga yang Tuhan siapkan malam ini buat saudara dan saya yang lagi ngalami gagal panen besar-besaran. Apa yang saudara tabur selama ini, saudara berharap menuai hasil panen yang besar tapi terlihat gagal. Tapi percayalah, bersama Tuhan kegagalan itu cuman sesaat. Tidak mungkin ikut Kristus gagalnya selamanya. Tidak ada saudara dalam kamusnya. Orang ikut Kristus gagal itu cuman sesaat. Tapi kalau kita bisa sabar, kita bisa teguh hati, kita bisa bertahan sampai akhir, maka kegagalan itu akan berubah menjadi hasil yang berharga. Amin saudara. Jadi hari ini, malam ini, yuk semangat aja. Sudahlah Bu Eli, kok hasilnya seperti ini? Ndak apa-apa. Percayalah, Tuhan sedang persiapkan banyak hasil yang berharga. Makanya iblis paksa saudara menyerah. Karena iblis ndak mau manusia, anak Tuhan, menikmati hasil yang berharga dari Tuhan. Karena kalau kita menikmati hasil yang berharga dari Tuhan, itu tanpa susah payah. Hidup apa yang berharga yang Tuhan persiapkan, itu akan membuat kita semua kagum dengan cara Tuhan. Amin saudara. 3 hal yang saya akan bahas. Menjelang kedatangan Tuhan yang sudah semakin dekat, maka perintah Tuhan untuk menikmati hasil yang berharga, sabar, teguhkan hati, bertahan sampai akhir. Percayalah, kita seperti seorang petani yang lagi berjerih lelah, capek, ya, kepanasan. Hari ini rasanya peluh keringat saudara, mungkin tetesan air mata, mungkin saudara banyak ngalami kesakitan, saudara ngalami banyak kerugian, kehilangan. Hari ini pastikan posisi kita tetap sebagai orang benar yang tetap sabar menabur benih kebenaran. Jangan pernah berkecil hati, tapi teguhkan hati. Jangan pernah menyerah, tetapi bertahanlah sampai kedatangan Tuhan. Selama masih ada nafas kehidupan, kita belum berakhir, tapi kita sedang dibawa Tuhan dalam proses untuk disempurnakan. Artinya hasil yang berharga bukan hanya hasil yang ada di luar, tapi hasil yang berharga melihat perubahan hidupmu yang hari ini luar biasa. Amin saudara. Yuk kita lihat yang pertama. Bagaimana kata sabar yang pertama? Ya, kita percaya bahwa sabar itu sampai pada kedatangan Tuhan. Jadi tidak ada orang bilang, duh tidak kuat Tuhan, kok selamat toh Tuhan. Tidak. Kalau Tuhan bilang gini, tenang nak, proses aku lanjutkan ya. Yang sabar, yang sabar. Lihat ya, kalau saudara lihat bagaimana yang sabar itu di Ibrani 6 ayat 14 sampai 15. Siapa contoh yang sabar? Abraham. Ibrani 6 ayat 14 sampai 15. Katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Lihat ya, Abraham dijanjikan diberkati berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Kira-kira waktu Tuhan berkata seperti ini, keadaan Abraham di titik nadir, ndak nol, ndak mungkin. Sudah kakek nenek mau punya berkat yang berlimpah-limpah ya. Mungkin segala sesuatu yang Tuhan katakan pada waktu Tuhan berkata, aku
Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat engkau sangat banyak. Keadaan hidupnya bukannya baik saudara, tapi ayat 15 yang luar biasa. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Percayalah, waktu kita sabar seperti Abraham, hari ini janji Tuhan malam ini ada sesuatu yang berharga. Tuhan berkata buat saudara dan saya, nak, aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Sudah berlimpah-limpah banyak, ya. Berharga itu pasti berbicara berlimpah-limpah. Banyaknya bukan sekedar cukup, tapi sangat banyak. Ini dijanjikan Tuhan, tapi engkau harus bersikap seperti Abraham. Dalam penantianmu jangan terus memaksa cepat. Tapi yang aku mau hari ini, jangan mempercepat waktuku, tapi milikilah sikap yang sabar. Dengan demikian engkau akan memperoleh apa yang dijanjikan, yaitu berkat berlimpah-limpah banyak dan hasil yang sangat berharga. Amin saudara. Jadi hari ini pastikan kita semua harus sabar. Bu Eli, sabar itu kenapa? Buka Yesaya 51 ayat 5. Kita buka ayat perbandingan. Yesaya hari ini ayat 51 ayat 5. Ya, sabar aja sudah. Suamimu tambah galak, sabar. Toko didoakan sepi, ya sabar. Lah kita kalau sabar, kita pasti melihat hasil yang berharga. Percayalah, kalau kita hari ini tidak sabar, kita tidak lihat loh nanti hasil yang berharga. Tenang aja, tidak apa-apa. Semua kesabaranmu hari ini buahnya makin gagal panen, makin rugi besarnya. Sudah, sabar. Sabar itu perintah Tuhan saudara. Lihat Yesaya 51 ayat 5. Dalam sekejap mata keselamatan yang daripadaku akan dekat. Mungkin hari ini saudara sudah lihat keadaan hidupmu tidak bertambah baik, tapi percayalah, kalau Tuhan berkata sekejap mata, ya sekejap mata. Nanti percayalah, supranatural hanya membalik telapak tangan sekejap seketika. Bagaimana Tuhan akan menyelamatkan rumah tangga, keuanganmu, kesehatanmu, anak-anak, masa depanmu. Lihat ya, kelepasan yang kuberikan pasti tiba, tidak akan pernah. Aku tidak akan pernah membiarkan anak-anakku hidup di dalam penderitaan gagal panen, tapi pasti ada kelepasan yang kuberikan, pasti tiba, pasti tiba. Dan dengan tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa. Kepadakulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku, mereka harapkan. Percayalah hari ini kenapa kita perlu sabar seperti Abraham. Pada akhirnya dia melihat janji Tuhan. Karena yang pertama yaitu kalau sudah waktunya Tuhan, percayalah keselamatannya sudah dekat. Jangan berkata kok lama Tuhan, enggak. Hari ini keselamatannya sudah dekat, kelepasannya pasti tiba. Yang ketiga, tangannya berkuasa sedang bekerja. Makanya di tengah sabar jangan berpikir tangan Tuhan itu diam saudara. Kalau firman Tuhan berkata, tangan kekuasaanku, aku akan memerintah bangsa-bangsa, kepadamulah pulau-pulau menanti-nanti perbuatan tanganku, mereka harapkan. Jadi kita percaya hari ini yang lagi ngalami masa penantian sedang di ruang tunggunya Tuhan, tetaplah sabar. Sabar aja, percayalah seperti Abraham akan menikmati berkat berlimpah-limpah, akan menikmati sesuatu yang sangat banyak dan hasil yang berharga, di mana keselamatan Tuhan itu sudah dekat. Kelepasannya akan tiba dan tangannya yang berkuasa sedang bekerja saat ini. Jangan takut.
tangan Tuhan itu sedang bekerja. Tidak ada sesuatu yang hari ini kita takutkan kalau Tuhan itu sedang bekerja dengan tangannya. Artinya dia sedang berkarya melalui proses demi proses, di mana melalui penderitaan demi penderitaan tangannya sedang berkuasa, berkarya, di mana penderitaanmu akan ditutup dengan kemuliaan satu kepada kemuliaan yang berikutnya jauh lebih tinggi, next level. Itu sebabnya hari ini tidak ada kata orang yang hari ini tidak sabar, ya. Sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kalau lagi iblis cobai saudara dengan keadaan yang buruk, saudara nyanyi lagu ini aja, sabar, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu saya sabar, saya pasti menikmati hasil yang berharga. Aku percaya keselamatan sudah dekat, kelepasan pasti tiba. Tangan Tuhan yang berkuasa sedang bekerja, berkarya saat ini. Artinya tidak pernah diam kok tangan ini. Kelihatannya lambat, tapi Tuhan bukan berlambat-lambat. Dia tahu waktu yang terbaik. Karena bukan hanya berkarya masalahmu cepat selesai, tapi terutama dia sedang merendah hidupmu dari dalam. Karaktermu lagi dirubah sama Tuhan. Itu sebabnya hasil yang terbaik nanti win-win solution. Tuhan bangga lihat perubahan hidupmu dari dalam. Nanti engkau juga akan bersorak-sorak lihat hasilnya juga. Jangan banyak menuntut Tuhan hasilnya terus, tapi engkau tidak mau berubah, enggak. Semuanya harus imbang. Tuhan mau kita berubah karakter kita, dan kita selalu menuntutnya masalah kita yang berubah, keuangan kita berubah, keadaan kesehatan kita, penyakit kita berubah. Tadinya rumah tangga bermasalah, suami anak-anak berubah, enggak. Tapi Tuhan mau kita berubah terlebih dahulu. Amin. Maka hasil yang berharga swabar aja, ya. Hari ini sudahlah tenang aja. Yang belum lihat panennya berhasil, gagal panen, terus percayalah, jadilah mental seperti petani yang terus sabar menabur benih, terus ditabur. Tuhan sabar ya, sukacita aja, syukur aja, baik terus Tuhan, baik, mengasihi terus Tuhan, tanam benih doa terus Tuhan. Aku mau, itu bagianku. Urusan masalah itu bukan urusanku. Kapan panennya luar biasa itu bukan urusanku. Yang penting aku mau berubah. Amin. Itu yang pertama, ya. Kita akan jadi seperti petani, seperti Abraham yang terus menantikan dengan sabar, dan Abraham memperoleh hasil yang berharga, yaitu berkat yang melimpah-limpah dan sangat banyak. Petani menikmati hasil yang berharga. Nah, berikutnya, bagaimana kita hari ini, ya, teguhkan hati, ya. Kalau orang teguhkan hati pasti tidak berkecil hati, walaupun lihat musuhnya Goliat, lihat musuhnya begitu berat, tantangan begitu berat, keadaan begitu sulit untuk saudara dan saya jalani. Tapi waktu kita teguhkan hati, Yosua 1 ayat 9 yang berkata, bukankah telah kuperintahkan kepadamu? Nah, itu perintah loh saudara. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jadi kalau kita hari ini kuat, teguh hati, itu perintah. Jangan berkecil hati melihat gagal panennya besar-besaran, ruginya besar-besaran, penderitaan saudara hari ini. Mungkin saudara lagi dihantam badai yang besar. Ingat perintah Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut dan tawar hati. Itu tadi, kita tidak boleh kecil hati, kecut hati, tawar hati. Sekali lagi, Tuhan tidak mau kita kecut
hati, kecil hati, tawar hati, tapi Tuhan mau kita teguhkan hati melihat Tuhan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Jadi hari ini apapun bentuk kegagalanmu, Tuhan itu tetap Tuhan yang Immanuel. Dia menyertai saudara di tengah hancurnya rumah tanggamu, di tengah keuanganmu yang goyah, di tengah anak-anakmu yang berontak, di tengah engkau lagi divonis penyakit kanker. Dia tetap Tuhan yang menyertai saudara di tengah masa-masa kegagalanmu. Jangan takut, jangan kecut, jangan kecil hati, jangan tawar hati, tapi yang Tuhan perintahkan, teguhkan hatimu. Kenapa? Karena di 1 Tesalonika 5 ayat 9, ayat ini selalu saya ingat. Iya Tuhan, aku mau teguhkan hatiku, karena aku tahu di 1 Tesalonika 5 ayat 9 yang berkata, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Percayalah, gagal panenmu hari ini belum terjadi, itu ndak akan pernah ada rancangan kecelakaan atau murka. Jadi sekali lagi teguhkan hati, lihat Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tetap menyertai kita di tengah masalah yang besar. Tuhan tidak pernah merancangkan murka di balik keuanganmu yang hancur, di balik masalahmu yang hancur. Tuhan tidak pernah menetapkan murka rancangan kecelakaan, tetapi Tuhan itu menyelamatkan. Jadi Tuhan menjamin keselamatan, di mana hari ini percayalah, di balik semua masalahmu ada jaminan kita semua pasti selamat. Keuanganmu selamat, ya, rumah tanggamu selamat, apapun anak-anakmu pasti selamat kalau kita hari ini sabar, teguhkan hati, jangan kecut tawar hati. Aku tetap menyertai engkau waktu engkau hari ini menghadapi pergumulan anak-anakmu. Sekalipun kelihatan dunia bisa menarik anak-anakmu keluar dari jalanku, tapi lewat kesabaranmu di dalam doa, lewat kesabaranmu saat engkau menabur kebaikan dan kasih, percayalah suami, anak-anak, mertua, orang tua yang saudara doakan hari-hari ini tidak akan pernah berakhir sia-sia. Pasti engkau akan melihat hasil yang berharga, di mana aku akan menyelamatkan mereka. Mereka akan berubah. Kita semua tidak bisa merubah manusia. Siapapun kita, hanya Tuhan. Makanya kita tidak perlu takut waktu kita berdoa, menyerahkan anak-anak, suami, orang tua, mertua, saudara yang lagi bermasalah. Percayalah, Dia adalah penciptanya. Maka Tuhan sang pencipta, orang-orang yang kita doakan, Dia tahu pasti bagaimana untuk mengubah karakter mereka. Kita bukan Tuhan yang bisa mengubah manusia. Kita hanya bisa mendoakan mereka dan menyerahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Jadi kenapa kita jangan kecut dan tawar hati? Karena Tuhan menyertai saudara dan saya apapun masalah kita. Kemanapun kita pergi hari ini, kita menghadapi tantangan yang berat di tahun 2024. Kita sudah melangkah 10 tahun perjalanan hidup kita untuk satu masalah. Tapi Tuhan tidak pernah sekali-kali meninggalkan saudara, membiarkan saudara berjalan sendiri. Tetapi Dia adalah Allah Immanuel yang menyertai saudara dan saya kemanapun saudara pergi, apapun keadaan hidupmu. Dan Tuhan memberikan satu batasan, di mana Tuhan tidak pernah merancangkan murka atau kecelakaan di balik penundaan waktunya. Sekalipun terlihat berlama-lama, itu bukan satu rancangan murka atau kecelakaan. Tuhan tidak pernah menetapkan rancangan kecelakaan atau murka di balik berlambat-lambatnya, tapi Dia sedang menyediakan hasil yang berharga, berkat yang melimpah-limpah, sesuatu yang sangat
banyak. Wow. Jadi ngucap syukur ya buat penundaan waktunya Tuhan. Kalau Lazarus sampai ditunda, sengaja Tuhan tidak segera sembuhkan Lazarus, bangkitkan Lazarus, itu karena Tuhan punya rencana yang jauh lebih besar dari apa yang saudara pikirkan. Ya, pikiran Tuhan tidak sama. Ya, saya bersyukur juga, doakan tahun ini Victory lagi dipercaya, nanti bulan Maret doakan ya Victory ada buka di Papua, yang ada di Papua ya. Kita disediakan tempat oleh di Papua ini, kita sudah punya komunitas ya, kurang lebih kalau saudara yang ada di Papua ingin bergabung bisa DM saya. Ada kira-kira 60 orang lebih yang sudah bergabung, dan itu waktu pandemi selalu bilang gini, Bu Eli kapan ke Papua? Iya nanti ya, tapi satu kali saya sibuk-sibuk dan di akhir tahun Tuhan ingatkan saya Papua. Dan ketika Tuhan taruh hidup saya Papua, saya ingat, dan ada seorang ibu yang sudah sediakan tempat ya buat kita ibadah yang ada di Papua. Maret saya akan ke sana untuk memberkati Papua, dan yang ada di Manado juga. Saya bersyukur di awal tahun saya ketemu dengan seorang ibu ya, di mana dia menyediakan juga tempat buat kita ibadah di hotel ya, di hotel yang bagus menurut saya, karena saya pernah ke hotel itu, dan di situ dia sediakan tempat. Dia cuma bilang gini, ayo kita buka Victory, kita melayani Tuhan. Oke. Dan saya yang siapkan tempat, dan dia orang Manado, jadi dia tahu ya saudara, dan ibu-ibu yang ada di Manado, Papua. Manado tanggal 26 sampai 28 Januari. Nah, ini kesabaran yang membuahkan hasil yang berharga. Daripada cepat dipulihkan hanya teletabis berpelukan, tidak menghasilkan jiwa-jiwa. Alangkah jauh lebih baik dengan proses hidup saya menghasilkan hasil yang berharga, yaitu jiwa-jiwa yang dipulihkan. Ya, siapa yang bisa mimpi, saya bisa dipercaya oleh Tuhan untuk membuka Victory di Papua, di Manado. Itu bukan kekuatan gagah saya, tapi semua hanya anugerah. Amin. Yang kedua, yuk bagaimana? Oh, itu tadi yang sudah kedua. Yang terakhir ya, bertahan sampai akhir. Tadi waktu kita pelayanan di Malang ya, ada salah satu seorang jemaat saya yang cerita bagaimana dia bilang, Bu ya, doakan anak saya ya, anak saya ini lagi ngalami sesuatu yang kehilangan seorang pacarnya gitu ya. Oh iya gitu ya saudara, kehidupan ini memang tidak ada yang tahu ya. Waktu saya pernah dengar ceritanya ini memang viral saudara ya, viral ya. Saya tuh sampai waktu dengar berita ini saya juga kaget. Saudara pernah dengar kan seorang ibu ya yang hari itu menikahkan anak ya, lagi hari bahagia ya, hari bahagia, lagi menikahkan anak, sementara dia lagi di make up artis. Dia sama anak perempuan satunya lagi di make up. Tahu-tahu waktu lagi di make up, anak yang satunya dirias ya, dirias sama make up artis. Dia izin ke kamar kecil ya, kalau nggak salah mau kencing ke toilet gitu ya. Tapi siapa yang sangka waktu ke toilet dia jatuh dan dia meninggal. Nah, makanya bayangin hari H ibu ini bagaimana perasaannya. Hari menikahkan anak, hari yang bahagia, tapi di hari yang sama anaknya meninggal. Satu anaknya ngalami kebahagiaan, hari yang sama dia juga kehilangan anaknya, meninggal dunia. Kita semua ini nggak ada yang tahu saudara kehidupan ini seperti apa. Tapi percayalah, kita semua harus bertahan sampai pada akhirnya kedatangan Tuhan. Ngerti ndak ngerti, enak ndak enak, yang pasti janji Tuhan buat saudara dan saya keturunan Abraham, buat petani yang hari ini ndak pernah berhenti untuk menabur benih kebenaran, ndak kecewa sama Tuhan. Percayalah, kita sudah ditutup dengan janji Tuhan yang sangat berharga, berkat berlimpah-limpah dan sangat banyak. Itu pasti menjadi milik saudara dan saya. Jangan sampai kita menyerah hari-hari ini. Tetap
tetap semangat ya. Yuk kita lihat kalau orang bertahan sampai akhir. Ayub 5 ayat 21 dan 20 sampai 26. Ini ayat yang sudah saya ulang, tapi kita ulang aja. Lihat ya, orang yang bertahan sampai akhir itu pasti selamat. Orang yang bertahan sampai akhir pasti memperoleh hidup. Nah, kehidupan kita semua ndak ada yang tahu. Hari ini kita bisa ketawa-ketawa, besok nangis bombay. Nggak ada yang tahu. Hari ini yang nangis bombay, besok ketawa-ketawa. Hanya karena Tuhan itu hari itu membalik telapak tangannya dan Tuhan menggenapi hasil yang berharga. Semuanya nggak ada yang tahu. Kehidupan ini hanya misteri ilahi yang Bapak sendiri tahu. Tapi percayalah, apapun yang menimpa saudara hari ini, pastikan baik itu kabar sukacita, kabar duka cita yang terjadi sewaktu-waktu ya kita jangan sampai hari ini tidak sabar lagi, marah sama Tuhan, makin kehilangan hasil yang berharga. Makin sabar, makin teguhkan hati, makin saudara hari ini tetap bertahan sampai akhir. Percayalah, semakin banyak berkat berlimpah-limpah akan saudara raih. Semakin banyak berkat yang luar biasa akan kita nikmati. Semakin banyak hasil yang berharga, kita akan mengalami panen raya. Yang lagi gagal panen seperti petani, ndak usah berkecil hati, tapi teguhkan hati, ndak usah menyerah, bertahan aja. Kita semua akan mengalami panen raya, di mana firman Tuhan berkata, ada hujan musim semi, ada hujan yang akan Tuhan curahkan. Jadi kita semua nggak akan gagal panen lagi, tapi panen raya. Bayangin kalau sudah panen raya itu jarahannya ndak main-main loh. Sesuatu yang berharga itu kalau jarah, pulangnya pasti dengan sorak-sorai. Keadaanmu seperti bermimpi ketika Tuhan pulihkan Sion. Jadi hari ini yang lagi capek, ya memang capek, jujur, siapa yang ndak capek? Tiap kali sudah nabur benih kebenaran disakiti lagi, nabur benih kebenaran ditipu orang, nabur benih kebenaran difitnah orang, nabur benih kebenaran toko makin sepi, sementara tetangga saudara yang jahat, yang nabur benih dosa makin kaya. Jujur, banyak orang suka membanding-bandingkan hidup orang benar dengan hidup orang berdosa. Kok enak, kok enak, kok enak. Berhenti membanding-bandingkan. Hidup saudara dan saya spesial di mata Tuhan. Hidup saudara dan saya berharga dan mulia di mata Tuhan. Segala sesuatu yang spesial, yang berharga, yang mulia tidak akan ditutup dengan sesuatu perkara yang sia-sia, tetapi sesuatu perkara yang berharga, kejadian hidup yang dahsyat. Kita percaya kita semua akan menikmati panen raya, hanya tunggu waktunya seperti petani. Pastikan saudara, yuk kita lihat Ayub 5 ayat 21 sampai 26. Apa yang Tuhan jamin kalau kita bisa bertahan sampai akhir? Lihat ya, dari cemeti lidah engkau terlindung. Kita semua pasti terlindung. Dan engkau tidak usah takut bila kemusnahan itu datang. Lihat ya 22. Kemusnahan dan kelaparan akan kau tertawakan. Wow. Kita semua tidak usah takut. Kalau dunia lagi panik dengan berbagai macam bencana, kita ini tertawa aja. Karena kita ini aman. Lihat ya, binatang liar tidak akan kau takuti. Karena antara engkau dan batu-batu di padang akan ada perjanjian dan binatang liar akan berdamai dengan engkau. 24 ini yang luar biasa. Engkau akan mengalami bahwa kemahmu aman. Dan apabila engkau memeriksa tempat kediamanmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. 25, engkau akan mengalami bahwa keturunanmu menjadi banyak dan bahwa anak cucumu seperti rumput di tanah. 26, dalam usia tinggi engkau akan turun ke dalam kubur seperti berkas gandum dibawa masuk pada waktunya. Kita percaya ayat ini beberapa kali waktu saya khotbah, saya selalu mengingatkan hari ini kita ini seperti gandum dan ilalang.
pastikan yang gandum itu yang akan dibawa masuk. Ilalang akan dibakar, gandum diberkas untuk dibawa masuk di dalam kekekalan. Makanya bertahan sampai akhir pasti selamat, pasti memperoleh hidup. Kalau berbicara memperoleh, saya singkat. Yang pertama, kemahmu pasti aman. Tuhan menjamin keamanan. Yang kedua, tempat kediamanmu tidak akan kehilangan apa-apa. Tuhan menjamin di balik kerugianmu yang besar, di balik gagal panenmu, engkau tidak akan kehilangan apa-apa. Itu sudah jaminannya Tuhan. Makanya kalau menyerah, saudara akan ngalami tidak aman. Saudara akan melihat bahwa kehilanganmu akan semakin besar. Tapi kalau kita bertahan dengan Kristus, percayalah, Sadrah, Mesa, Abednego, apinya 7 kali lipat, tidak kehilangan apa-apa. Malah hidupnya tetap dijamin aman. Yang ketiga, Tuhan menjamin keturunan itu tadi. Keturunanmu akan sangat banyak, keturunanmu akan diberkati. Yang keempat, Tuhan menjamin bagaimana panjang umur. Dalam usia yang tinggi, engkau akan turun dalam kubur. Yang kelima, kita dijamin untuk masuk dalam kerajaan surga. Jadi hari ini tidak ada orang yang menyerah, ya. Kalau saudara menyerah, keluar dari prosesnya Tuhan, saudara akan kehilangan 5 ini. Hasil yang berharga 5, yaitu apa? Tuhan menjamin bahwa kemahmu aman, Tuhan menjamin kediamanmu tidak kekurangan apa-apa, Tuhan menjamin keturunan diberkati, Tuhan menjamin panjang umur masuk ke liang kubur, Tuhan menjamin masuk dalam kerajaan surga. Ini diingat-ingat saudara. Orang bertahan sampai akhir pasti memperoleh hidup, karena ini jaminan mutu yang Tuhan berikan buat orang benar. Makanya hari ini yuk, tidak ada orang yang hari ini capek, lelah, terus ngomong sama Tuhan, sampai kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Cepet-cepet Tuhan. Sudahlah, santai aja. Seperti petani, ya sudah, hari ini gagal panen, lagi nanam benih, terus sabar. Toh Tuhan sudah jamin kok. Saudara pasti menikmati hasil yang berharga, berkat berlimpah-limpah dan banyak. Kita seperti petani dan seperti Abraham. Saudara tidak perlu takut. Semuanya sudah disediakan sama Tuhan yang terbaik. Sabar. Tidak usah mempercepat waktunya Tuhan, karena keselamatan sudah dekat, kelepasannya pasti tiba. Yang ketiga, yaitu tangan Tuhan sedang bekerja, berkarya saat ini. Tangan itu berkuasa tuh. Saudara percaya, hidup saudara sampai hari ini itu dikendalikan oleh satu tangan. Tidak mungkin ada keadaan yang terjadi tanpa seizinnya. Makanya yang mengendalikan kehidupan saudara dan saya hanya satu tangan, yaitu tangan Tuhan yang berdaulat penuh. Hari ini tangan ini tidak pernah diam. Dia selalu bekerja. Tangan ini tidak pernah melepaskan saudara berjalan sendiri. Tangan ini tidak membiarkan saudara berjalan di dalam dapur api. Sekalipun kita sudah berteriak, panas Tuhan, panas, tolong. Tapi tangan ini tetap tangan yang mengendalikan hidupmu mutlak, hanya satu tangan. Percayalah, hidup kita tidak akan pernah ada tangan-tangan lain yang bisa menguasai hidup saudara sepenuhnya. Keuanganmu satu tangan, yaitu tangan Tuhan. Pastikan keselamatan sudah dekat. Jangan pernah hari ini engkau tidak sabar lagi, tapi percayalah, kelepasan pasti tiba. Dan tangan Tuhan sedang berkarya dan bekerja dengan kuasanya yang hebat dan ajaib. Kesabaranmu akan membuahkan hasil, tidak akan pernah sia-sia. Yang kedua, yaitu keteguhan hati. Jangan pernah berkecil hati, jangan pernah kecut hati dan tawar hati, tapi kekuatkan dan teguhkan hatimu, karena
Aku menyertai engkau sampai pada akhir zaman. Aku menyertai engkau saat engkau gagal panen, saat engkau tidak melihat dasar untuk berharap seperti Abraham, saat engkau tidak melihat bukti apapun untuk berharap seperti Abraham. Tapi percayalah bahwa aku menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Apapun yang terjadi, aku tetap menyertai engkau. Dan aku tidak pernah merancangkan kecelakaan atau murka atas kehidupan orang benar. Di balik gagal panenmu pasti ada keberhasilan, keberuntungan. Arah hidupmu naik jadi kepala bukan ekor. Itu janjiku yang tidak pernah bisa dibatalkan oleh fakta. Percayalah, fakta selalu tunduk kepada kebenaran. Tidak ada fakta yang bisa menang atas kebenaran. Fakta selalu tunduk kepada kebenaran. Kalau sudah waktunya Tuhan, fakta itu akan berlalu dengan kemenangan. Percayalah, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan, murka. Dan yang terakhir, Tuhan itu pasti menyelamatkan. Apa yang jadi beban hidupmu hari ini, Dia berjanji untuk menyelamatkan, bukan menghancurkan. Karya Tuhan pasti menyelamatkan saudara dan saya. Jadi tidak ada alasan untuk saudara dan saya hari ini berkecil hati, kecut dan tawar hati. Tapi buat setiap anak Tuhan, kuatkan, teguhkan hatimu. Saya sering loh ngomong sama diri saya sendiri, kalau lagi lowbat, lagi rasanya loyo, lihat fakta ya kadang-kadang kita bisa capek. Kalau digas masalah, digaspol dengan masalah, kita ndak bales gaspol dengan iman, kita yang akan capek. Jujur, waktu saya digas dengan iblis, digaspol dengan masalah bertubi-tubi, saya cuman berkata, kuatkan, teguhkan hatimu Eli. Jangan kecut tawar hati, jangan berkecil hati. Masih ada Tuhan yang menyertai hidup saya di tengah badai yang besar. Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan pasti datang menyelamatkan hidup rumah tangga saya, hidup keuangan saya, hidup anak-anak saya, hidup bagaimana kesehatan saya di masa yang akan datang. Saudara perlu gas. Jangan terus mau digas sama iblis, saudara ndak bales gaspol. Kalau iblis lagi ngegas saudara, saudara juga lebih gas. Itu aja saudara. Jujur, kita semua harus pinter-pinteran hari ini. Jangan kalau sudah digas sama iblis, malangnya nasibku, sengsaraku. Engkau yang menghitung, oh nangis sengsaraku, air mataku. Saudara akan semakin stres, depresi, nanti bunuh diri saudara ya. Hari ini yang sudah digas sama iblis, yuk kalau iblis cuma gasnya saudara lebih supaya iblis yang lagi mengaum-ngaum berjalan berkeliling itu takut saudara. Lah saudara takut sama aum. Iblis kan berjalan berkeliling mengaum-ngaum, itu sudah dijelaskan loh di firman Tuhan. Tapi saudara, itu salahnya makin kenceng dengar aum-aumnya iblis. Saudara bukannya makin gas dengan iman karena saudara dengar firman, tapi kita ini kelemahannya begitu iblis suamimu, keuanganmu, anak-anakmu, masa depanmu, semua yang dikatakan, saudara makin dengar apa yang dia dengar terus aum. Sudah dikatakan iblis berjalan, berkeliling, mengaum-ngaum untuk menelan saudara dan saya. Lah kita ini loh heran, kenapa ndak lebih dengar apa kata firman, kok lebih percaya dia yang ngaum didengar terus. Makin dengar, makin ditelan. Makin saudara gaspol dengan firman, imanmu makin dikeser. Percayalah, iblis akan lari. Hari ini pastikan jangan saudara yang kabur ya,
tapi iblis yang harus kabur. Kuatkan, teguhkan hati. Yang terakhir, bertahan sampai akhir, karena Tuhan menjamin kemahmu tetap aman. Tuhan menjamin tidak kekurangan apa-apa. Tuhan menjamin keturunan yang diberkati. Tuhan menjamin panjang umur. Tuhan menjamin keselamatan, masuk sebagai gandum yang diberkas, bukan sebagai ilalang. Saudara pasti masuk dalam kerajaan surga. Pastikan tahun ini, kalau kita bisa sabar, kita bisa teguhkan hati, kita bisa bertahan sampai akhir, kita semua ngalami panen raya. Wow ya, di balik panen yang gagal ada panen raya, ada musim hujan pada akhir musim. Menikmati, selamat menikmati hasil yang berharga, selamat menikmati berkat berlimpah-limpah, dan selamat menikmati sesuatu yang sangat banyak. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita. Yang lagi ngalami gagal panen, jangan nangis bombay, nanti ditelan sama iblis ya. Yang lagi gagal panen, yuk bangkit semua ya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu. Ini hari apa ya? Jumat. Saya Minggu ya, live ya. Minggu setelah ya, saya khotbah hari Minggu 5 kali, saudara. Saya lihat jadwal saya, aduh, 5 kali naik turun mimbar ya. Nanti setelah selesai mungkin agak malaman ya, kalau enggak keburu, karena Minggu saya harus khotbah 5 kali. Senin aja ya, nanti kita ketemu live. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat, tetap sukacita menjalani hidup bersama Tuhan. Kita percaya jeripaya kita tidak pernah ditutup dengan sia-sia, tapi sesuatu hasil yang sangat berharga. Bapak, terima kasih. Kami mengucap syukur buat malam ini. Engkau sudah memberikan kami satu ketenangan untuk kami bisa tidur malam ini dengan nyenyak. Kami tidak mau lagi hidup dalam tekanan. Kami mau hidup di dalam sukacitamu. Kami mau tidur di dalam sukacitamu juga malam ini, supaya kami tahu pasti bahwa apa yang kami tabur tidak pernah berakhir dengan sia-sia, tapi ada hasil yang sangat berharga. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Jadikan kami petani-petani yang sabar. Jadikan kami Abraham-Abrahammu di akhir zaman untuk melihat janji Tuhan pasti digenapi. Terima kasih Tuhan, kami serahkan anak-anak-Mu yang ada dalam berbagai macam pergumulan hidup, baik itu keuangan, rumah tangga, sakit penyakit, masa depan anak-anak. Kami sudah serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami tetap mau setia dengan prosesnya Tuhan sampai akhir. Terima kasih Tuhan, kalau sebentar Tuhan kami mau berpisah satu dengan yang lain, kami percaya Tuhan malam ini kami mendapatkan ketenangan. Tuhan memberkati orang-orang yang dicintainya pada waktu tidur. Izinkan kami menerima berkat Tuhan yang luar biasa, yaitu berkat Abraham, Ishak, Yakub. Damai sejahtera Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Yang diberkati dan percaya berkata amin. God bless. Selamat beristirahat ya, tidurnya harus gitu ya. Jangan lagi tidur sambil mikir beban hidup. Jangan lagi tidur mikir sengsaraku. Enggak ya. Mulai malam ini tidurnya enggak ada sengsaraku. Mulai katakan, Tuhan, aku hidup bukan dalam kesengsaraan, tapi aku hidup di dalam berkat Tuhan. Karena di balik sengsaraku ada berkat yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beristirahat. God bless.